Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana konsep teknologi itu dalam teknik mesin. Nah, teknik mesin ini mengembangkan ilmu yang berhubungan dengan tenaga, peningkatan tenaga dan aplikasi energi untuk berbagai jenis mesin, mulai dari mobil sampai kendaraan ruang angkasa. Jadi mudahnya begini, ketika kita sekarang mungkin yang di pabrik atau yang punya usaha sendiri, bagaimana yang melakukan itu dari awal, yang mungkin ketika misalkan proses cutting itu yang awalnya digunakan secara manual pakai gunting oleh berbagai macam manpower atau banyak manpower maksudnya. Jadi ketika sekarang semakin diperkecil karena dengan alat yang hanya misalnya yang awalnya 4 manpower untuk menggunting dalam sekian kapasitas satu hari, sekarang tinggal hanya melihat saja, mengkontrol bagaimana proses cutting itu dilakukan oleh sebuah mesin gitu. Nah, sering saya katakan bahwa apa jadinya kalau sekarang misalnya di suatu peran yang Anda perankan sekarang di pabrik, misalnya Anda berperan dan ini kita menuju revolusi yang lebih maju lagi, yang mungkin dengan otomatisasi, dengan computerized tadi, bagaimana peran kita. Sedangkan untuk manpower itu ya tentu akan semakin berkurang gitu. Ketika contoh lainnya saja, sekarang sudah banyak sekali ya tempat parkir yang memang tidak lagi menggunakan banyak, saya katakan banyak tetapi tidak berarti semuanya. Sudah banyak sekali tempat parkir yang menggunakan tanpa manpower, artinya misalkan dengan elektronik money gitu. Jadi dengan kartu tanpa membutuhkan bagaimana harus pakai uang kembalian dan sebagainya. Dan saja kita sudah melihat bahwa ada pangkas orang ketika orang yang melakukan di tempat tadi. Nah, makanya saya selalu mengatakan coba kita berpikir seandainya saya di posisi seorang teknisi dalam melakukan hal saat ini, apa yang akan terjadi jika sekian yang akan datang, posisi kita itu akan diposisikan oleh sebuah mesin dengan mesin yang lebih canggih lagi sehingga tidak membutuhkan manpower yang banyak, seperti itu. Nah, para insinyur atau ahli teknik mesin memberi kontribusi yang besar terhadap perkembangan otomatis produksi dan produksi massal, seperti itu. Selanjutnya teknik industri. Nah, teknik industri ini bagaimana mengembangkan ilmu yang berhubungan dengan desain industri untuk menginstalasi dan mengembangkan sistem yang berhubungan antara manusia, mesin, material, dan lain-lain untuk meningkatkan efisiensi. Lagi-lagi kalau yang namanya industri itu efisien, efektif, productivity gitu kan. Jadi bagaimana caranya suatu pekerjaan itu, sesuatu yang dilakukan secara efisien, efektif, agar produktivitasnya itu meningkatkan, seperti itu. Rumusnya seperti itu ya. Tapi bagaimana dalam penerapan tersebut akan ada konsep-konsep teknologi yang memang akan diterapkan seperti itu. Nah, seorang teknik industri sendiri, sarjana teknik industri, insinyur teknik industri itu harus bisa mengcombine antara bagaimana hubungan antara manusia, mesin, material itu ya untuk mencapai tujuan tersebut. Para insinyur atau ahli teknik industri bertanggung jawab terhadap pengembangan produk industri yang tetap berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Mengerti manajemen industri yang berhubungan dengan isu lingkungan hidup. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah teknik kimia. Teknik kimia itu mengembangkan ilmu untuk mengaplikasikan bahan kimia dalam proses industri seperti pabrik obat, cat, plastik, kertas, semen, minyak, atau pelumas dan produk kimia lainnya. Ya, industri kebanyakan akan berhubungan juga dengan yang namanya kimia. Ya, salah satunya ketika industri itu industri manufaktur berhubungan dengan produk yang meracik tentang obat, bagaimana meracik cat, produk kimianya seperti apa saja yang dibutuhkan ketika meracik obat itu, bagaimana cat itu dibutuhkan dengan pewarnanya, kimianya berapa persen, dan sebagainya. Nah, penggunaan bahan kimia yang mengandung racun dan berbahaya baik di industri, rumah tangga, dan perkantoran menyebabkan meningkatnya isu pemanasan global atau global warming. Jadi lagi-lagi akan berbenturan atau akan dikaitkan dengan bagaimana permasalahan konsep teknologi itu terus berkembang tetapi tidak mengganggu bagaimana siklus dari global warming, dari efek rumah kaca gitu ya. Jadi semua
kita sangat mengharapkan bahwa teknologi itu tentu semakin berkembang, tetapi ketika kita ada di alam, ketika kita ada di lingkungan sekitar, kita juga harus memikirkan bagaimana agar tidak berbenturan dengan lingkungan sekitar tersebut. Nah, para insinyur atau ahli teknik kimia diberi tanggung jawab untuk mencari jalan keluar untuk menemukan zat-zat pengganti yang ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.